Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 12 Desember tahun 2021. Dan khususnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk adik Putri Sampel di Jemaat Smyrna, jemaat yang saya layani hari ini. Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan pada saat ini saudara-saudara, renungan kita dengan judul Dia datang sebagai pelindung dan pembalas bagi umatnya. Dia datang sebagai pelindung dan pembalas bagi umatnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kesempatan belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan kami boleh pelihara iman kami untuk tetap setia sampai Yesus datang. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita 12 Desember 2021 di pagi hari ini dengan judul Dia datang sebagai pelindung dan pembalas bagi umatnya. Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Sekali lagi, Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pada saat ini ketika terang yang besar sedang bersinar dari firman Allah yang membuat rahasia-rahasia kegelapan menjadi jelas seperti siang hari. Itu adalah hari kemurahan, hari pengharapan, hari kesukaan dan jaminan kepada semua orang yang akan diuntungkan karenanya. Kepada semua orang yang mau membuka pikiran dan hatinya kepada sinar terang matahari kebenaran. Ada pelajar-pelajar yang rajin mengenai firman dan nubuatan dalam segala bagian dunia yang sedang beroleh terang, dan terang yang lebih besar lagi dari penyelidikan akan Alkitab. Benarlah demikian di segala bangsa, segala suku, dan segala kaum. Mereka akan datang dari posisi kesalahan yang paling besar dan akan mengambil posisi orang yang sebenarnya telah beroleh kesempatan dan hak tetapi tidak menghargai hak itu. Kita sekarang sedang membuat pilihan kita, maka kita akan segera melihat di antara orang yang melayani Allah dan orang yang tidak melayaninya. Dari waktu ke waktu, Tuhan telah mengumumkan cara Dia bekerja. Maka apabila suatu krisis tiba, Dia telah menyatakan dirinya dan telah menghentikan rencana kerja setan. Seringkali Dia membiarkan persoalan dengan bangsa-bangsa dan keluarga-keluarga dan dengan perorangan mencapai suatu krisis, agar campur tangannya dapat menjadi nyata. Kemudian Dia telah membiarkan kenyataan itu diketahui bahwa ada Allah di Israel yang akan menyokong dan membenarkan umatnya. Apabila tantangan hukum Tuhan meliputi hampir secara universal, apabila umatnya akan terdesak dalam kesusahan oleh sesamanya manusia, Allah akan campur tangan. Doa tekun dari umatnya yang dijawab karena Dia menyukai agar umatnya mencari Dia dengan segenap hatinya dan bersandar kepadanya sebagai pelepasnya. Dia akan mengupayakan melakukan hal-hal ini bagi umatnya. Janji itu adalah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi saudara, kadang-kadang kita berkata dalam diri kita, Tuhan, mengapa siang malam saya berseru kepadamu, tetapi seakan-akan tidak ada keadilan di pihak kita, tidak ada keadilan di pihak saya. Ingat saudara, bahwa semua persoalan yang kita hadapi termasuk tantangan dalam iman kita untuk membela Yesus di hadapan banyak orang, di hadapan dunia. Kita akan merasa kita teraniaya. Ingat saudara, Tuhan mengizinkan itu untuk melatih iman kita. Tetapi ada saat di mana Allah membalaskan itu bagi kita. Kita perlu sabar. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata yang penting di sini ialah ketekunan. Jadi ketekunan orang-orang kudus, umat-umat Tuhan perlu tekun menghadapi segala situasi, segala keadaan yang ada di depan kita. Yang paling penting adalah kalau sekarang kita hadapi itu, Tuhan izinkan itu terjadi untuk iman kita dipertebal, iman kita diperkuat. Tetapi kalau kemudian waktu nanti itu semua kita sudah lalui, ada waktu di mana Allah membalaskan itu kepada siapa? Orang yang menganiaya umat-umat Tuhan. Di sepanjang masa
banyak sekali. Masa ini kita juga tidak tahu apakah kita akan mengalami demikian. Mungkin hal-hal kecil, skala kecil kita hadapi, skala sedang kita hadapi. Akankah skala-skala besar juga kita hadapi? Dan apakah kita bisa mempertahankan iman kita untuk mempertahankan Yesus di pihak kita? Itu pertanyaan dan tantangan kepada kita. Jadi yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kemudian waktu Tuhan akan melindungi kita. Kemudian Tuhan akan membalaskan, dan upah bagi orang yang menganiaya umat-umat Tuhan, umat-umat kudus itu akan diberikan kepada mereka. Panggilan hari ini, mari kita tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Yesus selalu akan berpihak kepada kita. Apapun kita hadapi sekarang, teraniaya sekalipun, kalau itu harus kita hadapi, maka itu menjadi bagian daripada iman kita terus berakar di dalam Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini, jadi berkat bagi hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman yang indah pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kami dan kiranya dapat menguatkan kami. Biarlah pekabaran ini tidak berlalu dengan percuma, membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Bapa di surga, peliharalah kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami. Hari pertama di minggu pekerjaan ini Tuhan berkati, agar kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Dan apabila ada tantangan, kiranya iman kami terus bertumbuh, dan kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kami. Hamba berdoa khusus untuk adik putri Sampel yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan berkati keluarga Sampel Bintang, berkati pelayanan keluarga ini dan setiap rencana yang ada di depan. Berkati jemaat yang hamba layani, berkati seluruh umat-Mu mendengar renungan ini di mana saja berada, baik yang di dalam negeri maupun yang bahkan di luar negeri. Tuhan berkati lebih daripada 3.000 orang yang menyaksikan, dan setiap hari setidaknya ada sekitar 500 orang yang menyaksikan pekabaran melalui channel ini. Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.